warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua PJ GP Ansor Kabupaten Malang beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua MDSRA PJ Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Malang beserta jajarannya, sahabat-sahabat Ansor Banser yang kami banggakan. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang dimuliakan, di mana kita semuanya pada hari ini kita sudah memasuki bulan puasa, hari yang ketiga. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk terus melaksanakan ibadah puasa ini. Mudah-mudahan puasa kita dari awal sampai akhir tidak ada hal suatu apapun yang bisa membatalkan, yakni puasa kita lengkap, jangkep mulai awal sampai akhir. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari program MDSRA Kabupaten Malang, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kalau di dalam kitab fikih, baik itu di fikih-fikih kontemporer atau fikih-fikih yang sudah kita pernah pelajari dulu waktu di pesantren, maupun yang sedang dipelajari pada hari ini, terutama saya juga membuka di Al-Bajuri ini juga dijelaskan bahwa yang membatalkan puasa itu kalau dikelompokkan menjadi 8. Yang pertama adalah yang dapat membatalkan puasa itu, yang pertama adalah lubang yang terusan ke dalam perut, baik dari mulut maupun dari hidung, dari telinga, atau lubang-lubang lain yang bisa masuk ke dalam jauf, di dalam kitab ini, atau ke perut, itu kemasukan sesuatu yang disengaja. Kalau kita makan, kita lupa kalau tidak puasa, kita lupa bahwa kita itu sedang berpuasa, kemudian kita makan, di tengah sudah hampir 1 piring, kemudian kita ingat, oh iya, aku lali lek poso, itu tidak batal karena lupa. Dari hidung kita memasukkan sesuatu tapi jadi sengaja, maka batal puasanya. Atau dari lubang-lubang yang lain. Intinya lubang-lubang yang mengarah ke perut, kemasukan sesuatu dengan sengaja, maka itu batal puasanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah muntah yang disengaja. Muntah yang disengaja. Mungkin karena nggak ada kerjaan siang-siang hari, lalu memasukkan jari ke tengah tenggorokan sehingga sampai muntah. Itu muntah yang disengaja. Beda nanti dengan yang tidak disengaja. Kalau tidak disengaja karena perjalanan ternyata mabuk, muntah, itu tidak apa-apa, tidak batal puasanya. Lalu yang ketiga adalah ini jima. Jima itu berhubungan, kalau dalam kaidahnya itu
iltaqal hasafatain, bertemunya dua ujung hasafah, baik laki-laki maupun perempuan. Itu termasuk kategori jima, bertemunya kemaluan laki-laki dan perempuan, baik disengaja maupun tidak disengaja, ini batal ya. Jadi kalau Anda di bulan puasa ingin melaksanakan jima dengan istrinya, mending batalin dulu puasanya dengan meminum air atau makan, baru melaksanakan jima. Nanti biar kodaknya itu tidak terlalu berat. Kalau disengaja, maka harus nanti berpuasa lagi, diulang lagi puasanya, dan tidak boleh batal nanti gantinya. Ya, jima yang disengaja. Jadi kalau jima jelas membatalkan puasa. Lalu yang keempat adalah mengeluarkan sperma, baik laki-laki maupun perempuan, dengan sengaja. Entah bagaimana caranya saya tidak tahu, mungkin panjenengan sudah paham semua bahwa mengeluarkan sperma, ngetokno mani ya dengan sengaja itu akan membatalkan puasa. Beda dengan ngimpi, misalnya ngimpi basah siang hari, itu tidak membatalkan puasa. Yang kelima adalah bagi perempuan haid atau haid ya, atau menstruasi, ini bagi perempuan, maka batal puasanya. Kenapa kok perempuan ketika haid itu dibatalkan puasanya? Nah, karena darah yang keluar itu biasanya akan melemahkan seseorang pada perempuan, sehingga tidak perlu berpuasa, ada ampunan. Lalu yang keenam adalah nifas. Nifas ini hampir sama dengan haid ya, bagi perempuan yang melahirkan ya. Bagi perempuan yang melahirkan pasti mengeluarkan darah banyak, maka tidak diwajibkan berpuasa atau wiladah. Lalu yang ketujuh adalah gila. Orang yang awalnya waras, kemudian di tengah-tengah puasa gila, maka dia batal puasanya. Dan yang terakhir adalah murtad. Orang murtad ini yang keluar dari agama Islam. Tapi orang murtad itu, kalau di keterangan di Bajuri ini, bahwa suatu saat dia masuk Islam, maka wajib hukumnya mengganti puasanya. Puasanya wajib diganti full bagi orang yang murtad. Beda dengan orang yang kafir asli ya. Kafir asli itu orang yang memang sejak lahir dia itu kafir, non muslim maksudnya. Orang kafir yang muslim kemudian masuk Islam, maka ketika masuk Islam yang dulu-dulu yang tidak puasa itu tidak usah. Bedanya itu dengan orang murtad. Kalau orang murtad, orang yang pernah masuk Islam kemudian keluar, kemudian masuk Islam lagi, maka dia wajib mengganti puasanya ketika dia keluar menjadi orang kafir itu. Ada sebuah hadis yang sangat populer ya, mungkin semua orang akan banyak menggunakan dalil ini, bahwa begini bunyi hadisnya, kam min shaimin laisa lahu illal ju' wal as. Wakeh yang itu puasa, banyak orang itu berpuasa, tetapi yang didapat adalah lapar dan haus. Lapar dan haus. Ini apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah sesuatu yang membatalkan pahalanya puasa itu yang sering kita laksanakan, yang sering kita temui di saat-saat bulan puasa. Kalau tadi ini kan secara zahir bahwa yang membatalkan puasa itu makan, jima, murtad, gila, itu kan secara zahir. Ada yang secara tidak kita sadari kadang, tidak diketahui, tidak disadari oleh manusia, bahwa ada sesuatu yang membatalkan puasa. Pahalanya puasa maksudnya, membatalkan pahalanya puasa. Apa itu? Ya, seperti ngerumpi, ngerasani orang, kemudian mencaci maki, kemudian adu domba,
adu pitik. Padha wae, adu pitik ya posoan adu pitik masih poso, pahala puasanya batal habis. Ya. Kemudian selain membicarakan orang, kemudian ngunjing semuanya lah, mengadu domba dan sebagainya, itu hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Jadi mari bersama-sama kita jaga puasa ini agar jangan sampai termasuk kepada kategori hadis yang menjelaskan bahwa banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Kemudian apa yang disunahkan di dalam bulan puasa itu? Kalau di kitab saya ini yang disunahkan dalam bulan puasa itu ada 3. Yang pertama, segeralah berbuka apabila sudah yakin bahwa sudah masuk waktu maghrib atau waktu buka puasa. Dan yang kedua, mengakhirkan sahur atau sahur di agak akhir, misalnya imsaknya jam 4 seperempat misalnya, ya kita sahurnya di jam 4 kurang seperempat itu misalnya begitu, jam 4.15 misalnya imsak, ya jam 4 pas lah kita sahur, itu disunahkan akhir. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan pembicaraan atau omongan-omongan yang jelek-jelek. Ya karena tadi bisa membatalkan pahala puasa apabila kita sering ngerumpi dan sebagainya, omong-omong kotor, menggunjing, ya, itu yang bisa membatalkan atau menghilangkan dari pahala puasa itu sendiri. Oleh sebab itu agar termasuk kategori disunahkan kita meninggalkan ucapan, perkataan jelek, yang tidak ada manfaatnya waktu puasa. Udah gak usah ngobrol, gak usah ngerumpi, kecuali mungkin dilakukan baca zikir. Lebih baik kan sunnahnya baca sholawat, baca Al-Quran, tadarus, baik itu siang maupun malam. Demikian sahabat-sahabat sekalian yang dapat kami sampaikan sesuai dengan tema yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan apa saja yang membatalkan puasa, baik secara terang-terangan maupun secara yang membatalkan pahalanya puasa itu sendiri. Demikian dari kami, saya Al-Fakir mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan kami mohon maaf apabila dalam penyampaian ini mungkin kurang sempurna atau bahkan keliru, semata-mata itu dari pribadi Al-Fakir, dari saya sendiri. Apabila ada yang memang benar yang dapat kami sampaikan, maka semata-mata itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.